Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini Allah masih berikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun lewat layar handphone masing-masing. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan lantunan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun anda berada, kami doakan selalu senantiasa Allah curahkan rahmat, hidayah, karunia, ilham, rizki yang melimpah kepada kita semua yang ada di sini. Semoga segala urusan-urusan dunia dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara dunia dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Andai rezekinya susah, Allah mudahkan. Andai rezekinya di langit, Allah turunkan. Andai rezekinya di perut bumi, Allah keluarkan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa di tap-tap layar saudaraku yang dirahmati Allah ya. Di tap-tap layarnya, di share-share. Yang belum mengikuti Bang Regar, silakan diikuti saudaraku. Semoga dengan saudara mengikuti Bang Regar, insya Allah jalinan silaturahmi kita akan selalu terjalinnya. Silul arham, sambungkan silaturahmi. Orang yang mau memanjangkan silaturahmi saudara, akan Allah panjangkan umurnya. Ya, orang yang mau menghubungkan silaturahmi, silul arham, Allah nanti akan panjangkan umur kita. Semoga kita yang ada di grup ini Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga berkah kita semua. Adapun tema yang akan kita bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang celaan terhadap cinta, harta dan sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi berangkat kerja pagi, petang, pulang malam. Apakah dia ibadah kepada Allah? Tidak, saudara. Orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia tapi dia tinggalkan kewajiban kepada Allah, saudara, saya ingatkan sampai sekarang, usaha yang kita geluti tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita istidraj. Ustaz, ada orang tetangga saya tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Dia berusaha, dia bekerja, sukses dia Ustaz. Hartanya berlimpah. Oh saudara, tunggu dulu. Orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bekerja dan dia mempunyai usaha lancar-lancar terus, hati-hati. Itu adalah istidraj. Allah ulur-ulur, Allah berikan dia kelebihan, tapi kelebihan yang Allah berikan kepada dia ini bukan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati istidraj saudaraku yang dirahmati Allah. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang cinta dunia tetapi melupakan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beribadah 5 kali sehari salat, ya, 5 kali sehari semalam. Allah berikan kita waktu 24 jam. Tidak sanggupkah kita untuk beribadah kepada Allah? Allah berikan kita waktu 24 jam. Ketika datang suara muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Semua itu kecil, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika sudah Allahu Akbar, tinggalkan dulu pekerjaanmu, saudara. Ketika sudah Allahu Akbar, kantor kita tinggalkan dulu. Perdagangan kita tinggalkan dulu. Sawah kita tinggalkan dulu. Karena sudah manggil Allah yang Maha Besar.
Kalau kita beribadah kepada Allah, ketika kita bekerja dan tidak lupa kepada Allah, disinilah turun keberkahan dari Allah. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau, kata Allah, seandainya penduduk bumi itu, mereka itu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama, Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat dari langit, kata Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul beriman, betul-betul bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan bukakan pintu-pintu rahmat dari langit. Jadi kalau kita bekerja tapi tidak mau beribadah kepada Allah, lihat, sedikit demi sedikit Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Bagaimana Allah mencabut keberkahan daripada harta seseorang? Pertama, kadang-kadang hartanya dicuri orang. Mobilnya yang hilang, motornya yang hilang, rumahnya kebakaran. Ustaz, ada kebakaran rumahnya? Oh, anaknya sakit. Atau dia sakit, keluarganya sakit. Banyak uang keluar yang tidak jelas, saudara yang dirahmati Allah. Yang hilanglah duitnya, yang ditipu-tipu orang. Banyak saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kurang keberkahan. Cuci darah kemana-mana, habis. Harta yang dia timbun, tinggal sholat, tinggal ibadah, tinggal puasa, tinggal kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena mencari dunia, harta. Alhaakumut takasur. Celakalah kamu karena mengumpul harta. Hatta zurutumul maqabir, kata Allah, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Manusia itu selama dia masih hidup, masih ada ruh di dalam jasadnya. Anda dicekoki harta, nah ini harta. Sudah punya 1 gunung, minta lagi 2 gunung emas. Sudah punya 1 mobil, minta 2 mobil. Sudah punya rumah, minta lagi, cari lagi rumah. Sudah punya tanah. Tidak ada cukup-cukupnya manusia yang tidak ada syukurnya kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingatlah kata Allah, siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Ketika dia dapat rezeki, dia bagi kepada orang lain. Dia tidak lupa kepada tetangga, orang anak-anak yatim, fakir miskin, masjid, musalla, MDTA. Maka harta yang kita miliki adalah harta yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, keluarkan zakatnya. Maka harta yang kita miliki adalah harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sebaliknya, saudara, harta yang kita miliki tapi kita tidak keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, maka kita termasuk orang-orang yang cinta dengan harta. Hatta zurutumul maqabir, sampai kamu nanti masuk ke dalam liang kubur, kata Allah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, kata Allah. Ini diperingatkan Allah kepada kita. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Ini tegas Allah memarahi kita. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu, kata Allah. Hei orang beriman, jangan karena harta bendamu, jangan karena anak-anakmu, jangan karena cucumu, jangan karena jabatanmu, melalaikanmu daripada mengingat Allah. Nih, kenapa Allah sampaikan ini? Karena banyak manusia yang lupa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang tidak bersyukur, dapat harta, tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya syukur di mulut, tapi buktikan dengan perbuatan sedekah, zakat, infak, berbagi, berwakaf. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum, jangan karena hartamu, kata Allah. Hei manusia, jangan gara-gara hartamu kamu lupa dengan saya. Jangan karena mengurus anakmu lupa dengan saya. Jangan karena mengurus cucu lupa kepada saya, kata Allah. Dulu kita baru-baru menikah, ada anak 1, 2, 3. Lupa kita kepada Allah. Kadang-kadang gara-gara anak tinggallah sholat ibu. Kadang-kadang anak bangun tengah malam, kelewatan waktu subuh. Bangun kita udah tengah 8, udah jam 7, tidak ada waktu subuh.
Itu gara-gara apa? Anak, saudara. Padahal anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena titipan ini membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, saudara, maunya ketika Allah berikan kita rezeki harta, Allah berikan kita anak, Allah berikan kita jabatan, bukan kita jauh, bukan kita lupa kepada Allah, bahkan harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah peringatkan, la tulhikum amwalakum wa auladakum an zikrillah, kata Allah. Jangan gara-gara hartamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, jabatanmu membuat kamu lupa kepada Allah. Sedangkan Allah tak pernah lupa kepada kita, tak pernah lupa Allah kepada kita. Mau sholat kita, mau ibadah kita, mau zikir kita, mau lalai kita, mau maksiat kita, nikmat Allah tak pernah berhenti kepada kita. Maka pantaslah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dikasihinya kita, saudara. Ada yang tidak mau beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah. Allah berikan dia kesehatan. Walaupun kamu tidak beriman kepadaku, saya tetap berikan rezeki kepadamu, kata Allah. Tapi nanti setelah di hari penghisapan, di hari penghakiman, semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Dalam ayat lain Quran surat At-Taghabun, Allah mengatakan sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah menjadi fitnah. Hati-hati. Kalau gara-gara anak-anak kita, gara-gara harta kita, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hartamu itu, anakmu itu adalah, kata Allah, sebagai fitnah, cobaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapat nikmat, dapat anak, dapat harta, jangan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat Allah. Ya Allah, syukur ya Allah. Engkau berikan, engkau titipkan kepada saya anak, engkau titipkan kepada saya harta, maka syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wasyarafi yumbitanin nafaqa kama yambutul maul baqal. Cinta terhadap harta dan kehormatan dapat menumbuhkan kemunafikan sebagaimana air yang menumbuhkan sayur-sayuran. Jadi kalau terlalu cinta kepada dunia, lupa kepada Allah, itu akan menyuburkan sifat munafik di dalam hati kita. Iman di mulut tapi kafir dalam hati. Iman dalam ucapan tapi kafir dalam perbuatan. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kita, harta yang diberikan Allah itu juga adalah cobaan dari Allah. Anak yang diberikan Allah, cobaan dari Allah. Harta yang diberikan Allah itu cobaan. Apakah kita semakin dekat dengan Allah, apa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena harta kita jauh dengan Allah. Kadang-kadang sudah dapat harta, dapat mobil, dapat rumah. Allah berikan dia rezeki punya rumah. Rumah itu bukan dibuat untuk beribadah, tapi makin jauh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hayya 'alas salat, karena terlalu cinta dengan dunia, terlalu nyaman di dalam rumah, tidak dengar lagi dia. Tidak dengar lagi dia panggilan Allah. Maka Rasulullah SAW orangnya sederhana. Lebih mewah lagi kalau kita banding-bandingkan kita daripada baginda Rasul. Rasulullah SAW tempat tidurnya adalah pelopak korma. Ketika beliau bangun daripada tidur, ada bekas daripada pelopak korma di dalam badan Rasulullah SAW. Saking sederhananya. Rasulullah tidak ingin seperti kita tidur di seperimbat yang mewah, sehingga ketika ada panggilan sholat, karena saking asiknya saudara tidur di kasur yang empuk, sehingga lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah jelaskan, jangan wala tulhikum, jangan karena hartamu membuat kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong ceritakan sedikit fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini dari Abi Ayyub.
Jadi kalau fisik Rasulullah SAW itu orangnya tidak kurus, tidak gemuk. Nah, badannya tegap ya, Rasulullah SAW itu tegap. Jadi bola mata Rasulullah itu yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam bersih ya. Gigi Rasulullah SAW itu rapi ya, ada jarak-jaraknya. Masya Allah. Kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW itu, gigi Rasulullah itu kalau kita tengok indah, ada jarak-jaraknya. Nah, banyak lagi ya, agak lupa sedikit Abu Ayyub. Pokoknya Rasulullah SAW itu orangnya mantap, badannya sispek ya, tidak seperti kita kegemukan, ada yang lebih kurus. Tidak, Rasulullah SAW itu kalau dipandang indah, kalau dipandang Rasulullah SAW itu luar biasa sempurna sekali jasad fisik Nabi Muhammad SAW itu ya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW, yang mana bulan ini adalah bulan Maulidur Rasulullah SAW. Jangan kita lupa berbanyak salawat. Allah sendiri memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka diperintahkan kepada kita yang beriman kepada Allah agar banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Macam-macam banyak salawat. Mana yang kita sukai? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suri tauladan yang kita contoh adalah baginda Rasul, kesederhanaan beliau, tutur kata beliau yang lemah lembut, yang tak pernah menggoreskan hati orang. Rasulullah SAW, orang-orang yang kafir banyak masuk Islam bukan karena dakwah Rasulullah, tapi karena suri tauladan baginda Rasulullah. Lebih banyak orang masuk Islam karena menengok akhlak Rasulullah, melihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang orangnya sederhana, yang perkataannya sesuai dengan perbuatannya, sidik, orangnya jujur, amanah, terpercaya. Tak ada bagi Rasulullah SAW itu dusta. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar semua. Tidak ada bagi di diri Rasulullah SAW adalah dusta. Mustahil baginda Rasul mempunyai sifat dusta. Sidik, amanah, tabligh, menyampaikan kebenaran. Apapun yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada kita semua. Tidak ada yang disembunyikan. Amanah, tabligh, fatanah, cerdas, pintar. Nabi kita itu orangnya pintar luar biasa. Maka kita wajib membanggakan Rasulullah. Siapa yang harus kita banggakan? Siapa yang kita cintai? Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul, baru cinta kepada orang tua kita ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada manusia melewati kecintaan kita kepada Rasulullah. Boleh. Harus lebih tinggi cinta kita kepada Nabi Muhammad dibandingkan kepada yang lain. Kenapa? Karena di padang mahsyar besok hanya Rasulullah yang mengkhawatirkan kita. Hanya Nabi Muhammad SAW yang takut dengan keadaan kita nanti. Rasulullah takut, ya Allah jangan sampai umatku masuk ke dalam neraka. Sehingga baginda Rasulullah berusaha bagaimana umatnya diselamatkan dari ketika di pertimbangan penghisapan. Ya, ketika di mizan, di pertimbangan Rasulullah dengan segenap usaha beliau kita dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau pun mau meninggal dunia, apa yang dikhawatirkannya? Ummati, 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 umatku, umatku. Siapa yang seperti ini? Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, mau meninggal sendiri pun, padahal kata Jibril, ya Rasulullah kenapa engkau bersedih? Padahal saya sedang mempersiapkan tempat ruhmu di dalam sorga, kata malaikat Jibril. Apalagi yang kau khawatirkan, sedangkan kau mendapat kenikmatan dalam surga. Apa kata Rasulullah? Saya mengkhawatirkan umatku. Bagaimana nasib mereka nanti ketika saya sudah tidak ada lagi. Rasulullah SAW sangat cinta kepada kita, umatnya. Maka pernah di dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Di akhir zaman nanti ada sekelompok manusia yang sangat mencintaiku, ya, melebihi daripada yang sangat mencintaiku, kata Rasulullah, padahal mereka tidak pernah melihatku. Mereka adalah saudaraku, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, siapakah Rasul? Apakah kami? Kata para sahabat, bukan. Kalian adalah sahabatku. Siapa mereka? Mereka yang lahir di akhir zaman, yang tidak pernah sama sekali melihat aku, tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Kecintaannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Mudah-mudahan kita yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di mana bentuk syafaat Allah kepada Nabi? Di mana bentuk syafaat Allah? Para nabi itu sudah maksum, mereka sudah dijamin Allah masuk surga. Kalau nabi-nabi kan tidak ada dosa, itu syafaat Allah dan dijamin dimasukkan Allah ke dalam surga. Seluruh Rasul-Rasul Allah itu adalah maksum dari dosa, ya. Jamin dari Allah, syafaat. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, ya, berikan VIP kepada kita. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Saudaraku yang baru bergabung, silakan ikuti Bang Regar, ya. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka suri tauladan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia. Hubbud dunya wa karahiyatil maut wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia dan takut kematian. Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu. Siapa nanti ketika dia mau mati, mau berjumpa dengan Allah, ahabballah liqa'ahu. Dia senang berjumpa dengan Allah, ahabballah liqa'ahu. Allah pun senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa yang benci, takut berjumpa dengan Allah karena perbuatan keburukan yang dia lakukan di atas dunia selama ini, karihallahu liqa'ahu. Allah pun benci nanti berjumpa dengan dia. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayahnya kepada kita semua. Semoga kita istiqamah, dimatikan dalam Islam, karena ini pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, janganlah kamu mati, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali meninggal, wafat dalam keadaan muslim. Saya doakan kita semua ketika berjumpa dengan Allah, ketika napas terakhir kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Silakan saudaraku yang mau bertanya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Bu Nur Laila Bel, ya. Bu Nur Laila Bel, ya. Semoga berkah selalu Bunda, ya. Bang Mustafa yang baru bergabung, jangan lupa ikuti hostnya, ya, Bang Regar. Diikuti, di follow, dibunyikan loncengnya, ya Bunda, ya. Yang mau bertanya seputaran sholat, seputar ibadah, silakan Bunda. Kalau bisa kami jawab nanti Bun, ya. Ayahanda sekalian, silakan Bunda. Nyuansai. Salam-salam dulu Bunda semua, salam dari Pekanbaru, ya. Bunda dari mana saja, Ayahanda semua, Abang Handa, saudaraku yang dirahmati Allah, Cahaya Ukhuwah yang baru bergabung, jangan lupa di tap-tap layar, di share, ya. Ini saudara saya ini, Cahaya Ukhuwah ini. Masya Allah, guru terbaik, ya. Terima kasih saudara sudah bergabung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin
bihi ajma'in. Silakan Bunda yang mau bertanya ya. Silakan Bunda. Mau masalah sholat juga boleh ya. Yang belum mengikuti Bang Regar silakan ikuti Bunda ya. Jangan segan-segan. Silakan diikuti Bunda ya. Masya Allah, tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Berkah untuk kita semua. Yang sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Allah angkat penyakitnya. Sembuhkan sebagaimana seperti biasanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mr. Aufik baru bergabung ya. Masya Allah, tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah, tabarakallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari mana saja kita ya? Silakan dari mana saja Bunda yang berhadir di room kita ini. Ada yang dari Pekanbaru, ada dari Jambi, Sulawesi. Bunda Sofia baru bergabung. Yang belum mengikuti khos silakan diikuti Bunda ya. Berkah selalu untuk kita semua. Ustaz Regar masuk rumah sakit malam ahad kita. Masya Allah, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Allah mudahkan, Allah sembuhkan seperti sedia kala ya. Saudara Cahaya Ukhuwah, semoga lekas sembuh ya. Masya Allah. Kami hanya bisa berdoa ya saudaraku. Semoga sehat-sehat selalu, banyak istirahat dulu ya saudara ukhuwah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda Warung Mafaja. Saya dari Majalengka, Jawa Barat. Masya Allah. Salam kenal Bunda. Dari Pekanbaru ya. Bunda yang belum mengikuti Bang Regar, ikuti Bunda ya. Masya Allah, dari Jawa Barat, Majalengka. Yang lain dari mana aja Bunda? Bunda Faini, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah kita makan buah-buahan yang sudah pakai sembahyang orang lain, maksudnya gitu. Jangan sesuatu buah-buahan atau yang sudah dipersembahkan kepada berhala, jangan kita makan, haram ya. Tidak usah kita makan itu. Ya, kalau sudah dipersembahkan kepada berhala, itu makanan itu tidak boleh kita makan Bunda ya. Jangan kita makan Bunda, cari yang halal lagi ya. Nah, setiap sesuatu sesajen yang sudah dipersembahkan untuk berhala kita tidak boleh makan. Boleh kita makan itu Bunda ya. Jangan kita makan, cari makanan yang lain aja. Bu Faeni yang belum mengikuti Bang Regar, ikuti Bunda ya. Bunda Faeni Faetong. Dari mana ini Bunda ini? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kita doakan aja Bang Ayub ya, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW, mencintai ahlul bait Rasulullah SAW, cucu-cucu beliau yang disayangi oleh beliau Rasulullah SAW, Hasan dan Husain ya, Abu Bakar, saudara Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua adalah sahabat baginda Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai semuanya ya. Sukses terus dan istirahat jelas. Silakan istirahat saudaraku. Cahaya Ukhuwah. Berkah selalu untuk Anda. Semoga Allah berikan kesembuhan ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah saudara Cahaya Ukhuwah diberikan Allah kesehatannya, disehatkan lagi lambungnya, diberikan Allah sehat seperti semula tanpa kekurangan. Amin ya Allah. Amin ya Allah Ustaz. Doa kami yang sedang merintis usaha dipermudah jalannya Ustaz. Amin ya Allah. Ya Allah, mudahkan saudaraku Abu Ayub ya Allah yang sedang merintis usaha. Mudahkan rezekinya, mudahkan urusannya. Jauhkan dia dari orang-orang yang iri dengki ya Allah, yang akan merusak daripada usahanya. Lembutkan hati orang-orang yang benci kepadanya ya Allah. Lapangkan rezekinya, berkahi rezekinya Allah, agar dia berguna bagi tetangga-tetangga. Harta yang dia miliki kalau dia
mendapat rizki Allah bisa bermanfaat kepada tetangga-tetangganya, keluar zakatnya, keluar infaknya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Lombok tapi saya merantau di Malaya Ustaz. Masya Allah. Sehat selalu Bunda di Malaya Bunda. Semoga Allah jaga, Allah pelihara di sana Bunda. Jangan lupa tetap beribadah kepada Allah. Sesibuk apapun kita mencari harta di tanah orang lain, di kampung orang lain, di negara orang lain, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupa ibadah kepada Allah. Pekerjaan yang kita lakukan tanpa ada ibadah, itu tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ditarik Allah sedikit demi sedikit, harta yang kita miliki sia-sia, hancur entah kemana, yang hilang, yang hangus, yang dicuri orang. Tapi harta yang dicari dengan ibadah kepada Allah, banyak kita lihat orang punya kedai-kedai yang dia setiap Jumat membagikan makan-makanan kepada orang-orang yang ke masjid. Alhamdulillah ketika terjadi kebakaran, yang lain kebakaran, dia sendiri tidak kebakaran rumah. Kenapa? Dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Harta yang dia cari itu adalah harta yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita ibadah. Intinya ibadah. Ingat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kelebihan ini adalah untuk menguji kita. Istidraj itu adalah kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang yang fasik kepada Allah. Dan mana istidraj ini bukan membuat dia nanti dekat dengan Allah, bahkan menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Istidraj, kelebihan yang diberikan Allah, tapi kelebihan yang membuat kita jatuh ke lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Istidraj ya. Nah, kalau para nabi kan namanya mukjizat, kelebihan yang diberikan Allah kepada para nabi-nabi, yang dimana kelebihan ini tidak didapat oleh yang lain kecuali para nabi dan rasul. Sedangkan orang-orang manusia biasa berikan Allah kelebihannya, kekayaan yang luar biasa, yang orang tidak bisa seperti dia kayanya. Tapi kekayaannya ini bukan mendekatkan dia dengan Allah, malah menjauhkan dia dari Allah. Itu istidraj saudara. Hati-hati ya. Saudaraku yang baru bergabung, jangan lupa diikuti hostnya, di share-share, di tap-tap layarnya biar lebih ramai. Di tap-tap layarnya Bunda, sampai ke 5K ya. Ustadz izin bertanya lagi, Ustadz bertanya lagi, menikah dulu atau melunasi hutang orang tua dulu? Kalau umur kita sudah lanjut, saudaraku, udah 25, 26, 27, 28 sampai 30, menikah aja. Utang terus dibayar. Sambil menikah nanti ke usaha kita lunas, cicil. Kalau kita nunggu habis hutang, kalau hutangnya berjuta-juta, beratus juta, enggak nikah-nikah, kita udah umur berapa saudaraku kan? Man ahya sunnati, kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'iya fil jannah, dia akan bersama-samaku dalam surga. Nikah adalah sunnahnya Rasul. Siapa yang melaksanakan nikah artinya dia cinta kepada Rasulullah. Dan siapa yang cinta kepada Rasulullah karena menghidupkan sunnah Nabi, kana ma'iya fil jannah, maka dia nanti akan bersamaku, kata Nabi, di dalam surga. Maka menikah atau membayar hutang, menikah kemudian kita bekerja, berusaha lunasi hutang pelan-pelan, step by step, sibron bisibrin, selangkah dalam selangkah, bayar. Dapat 100.000, bayar 100.000. Dapat 300.000, lunasi 300.000. Berapa ya? Bertahap-tahap. Nikah dulu saudaraku. Saya doakan Anda mendapatkan wanita soleha ya. Wanita yang ahli ibadah, yang sabar luar biasa ya, yang sabar, yang santun, yang soleha ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau suka dan duka bersama kita. Bukan ketika kita senang baru dia suka, ketika kita sudah susah dia meninggalkan. Tidak. Auzubillah daripada perempuan-perempuan seperti ini ya. Kita ingin perempuan yang soleha, yang mau saling menutupi kekurangan. Ketika kita ada kekurangan, ditutup oleh istri. Begitu juga istri ada kekurangan, suami yang akan menutupi kekurangannya. Saling membantu dalam berkeluarga. Menikah dulu saudaraku ya. Masya Allah Bu Ayub ya. Minum dulu sebentar ya. Alhamdulillah. Buya Rahman, semoga Buya kami segera. Amin ya Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Siapa lagi Bunda ya? Jangan lupa di share-share di tab-tab layarnya Buya Rahman ya, di share-share dulu ya. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Masyaallah, tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Silakan Bunda yang mau bertanya lagi ya. Sebelum kita tutup nih, jam 9 insyaallah kita akhiri live kita ini ya Bunda ya. Kita akhiri live kita jam 9 ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi. Nah, yang baru bergabung, Bang Kemal, Ade Warnati, Kang Marna bergabung, terima kasih. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Buya Abdurrahman, silakan on cam. Buka kameranya. Bisa on cam Buya Rahman? Buya Rahman? Masya Allah, tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Ini cara apa? Gimana kabar Buya Lagut Abdurrahman? Sehat Buya? Jangan itu di mute suaranya itu. Termute. Oke, saudaraku yang dirahmati. Ini udah mau jelang jam 9 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup majelis kita ini Bunda ya. Jangan lupa yang belum mengikuti hostnya diikuti ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.